Baik, selamat siang teman-teman Tribuners. Dapat saya sampaikan bahwa mulai dengan hari ini sampai dengan 30 hari ke depan, status tanggap darurat kebencanaan diberlakukan di wilayah Kabupaten Banyumas. Hal ini mengingat memang pada tanggal 10 hingga 11 September kemarin, hujan yang terus mengguyur wilayah tersebut ini mengakibatkan sejumlah bencana terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas. Salah satunya adalah tanah longsor. Ada sekitaran 113 titik bencana tanah longsor dan juga banjir yang terdata di wilayah Kabupaten Banyumas. Hal itu otomatis menjadi potensi kerawanan yang sangat berbahaya bagi masyarakat yang berada di wilayah perbukitan dan juga pegunungan. BPBD Kabupaten Banyumas melalui Kepala Pelaksana Bapak Budi Nugroho mengatakan bahwa status ini memang diberlakukan karena untuk situasi beberapa titik di wilayah Kabupaten Banyumas yang sebelumnya berada pada kategori menengah, kemudian meningkat menjadi kategori resiko tinggi. Mengingat wilayah Kabupaten Banyumas itu banyak sekali wilayah-wilayah perbukitan yang menjadi titik rawan terjadinya bencana longsor dan juga banjir. Pada hari Kamis kemarin, pada tanggal 11 September 2025, itu memang tidak ada korban jiwa, namun memang untuk status kedaruratan akan tetap diberlakukan karena memang hampir terjadi di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas, semuanya merata ada bencana yaitu tanah longsor dan juga banjir. Status ini diberlakukan untuk sebagai antisipasi dan juga kewaspadaan kepada masyarakat, mengingat memang berdasarkan prediksi dari BMKG sendiri, untuk wilayah Kabupaten Banyumas akan diguyur hujan sampai dengan beberapa waktu ke depan. Bahkan memang untuk wilayah Banyumas bagian utara sendiri itu adalah menjadi bagian wilayah yang ke depan itu akan terus dan juga dengan potensi yang cukup tinggi. Berdasarkan pengamatan dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Banyumas ini sendiri memang ada potensi kerawanan bencana longsor itu karena memang kondisi tanah yang sangat berbahaya. Jadi ada beberapa titik yang sebelumnya hanya berada di kondisi menengah, tapi karena memang curah hujan yang berada di daerah atau di wilayah Kabupaten Banyumas ini masih terus terjadi, sehingga tanah yang ada di sekitaran perbukitan itu menjadi lebih gembur atau lebih gampang menjadi potensi longsor. Dan di sekitaran wilayah tersebut itu juga terdapat pemukiman-pemukiman yang sangat rawan apabila memang hujan mengguyur lebih dari 2 jam. Oleh karena itu, dari pihak SDM mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat untuk sama-sama waspada, terutama apabila hujan terjadi dalam waktu 2 jam berturut-turut dengan intensitas yang tinggi, itu untuk segera waspada dan siap waspada dengan kondisi tersebut dan juga sama-sama peka gitu terhadap tetangga dan juga masyarakatnya masing-masing. Kemudian kategori yang kedua adalah apabila hujan terjadi dalam kondisi skala menengah, namun dalam waktu yang cukup lama, yaitu 1 hari atau 2 hari, itu juga harus tetap diwaspadai karena itu juga akan menjadi potensi terjadinya longsor ataupun banjir di daerah tersebut. Kurang lebih ada 113 titik bencana, di mana 95 titik itu adalah longsor, sementara sisanya itu adalah banjir dan juga pohon tumbang. Dengan pusat bencana atau yang paling banyak terjadi adalah di Kecamatan Bumalang sebagai daerah perbukitan di dalam.
Baik, terima kasih rekan Permata Putra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama PLT Kepala BPBD Banyumas, Budi Nugroho. Sejak kami nanti akan bersurat, kan hari ini harus kita laporkan. Paling tidak kan selama-lamanya sebenarnya 1 kali 24 jam. Kemungkinan besok bisa ada penetapan tanggal berapa. Berarti mulai besok, Pak? Mulai. Mudah-mudahan proses kita segera sehingga bisa laksanakan langsung tanggal berapa. Berlaku berapa lama? Selama 1 bulan. Terhitung juga hari Minggu maupun hari libur, kita anggap itu 30 hari. Dasar untuk menetapkan itu apa? Perka BNPB nomor 3 2016 dan kondisi yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari BMKG dan dari SDM, karena kebetulan meskipun kita belum masuk musim penghujan, tapi eskalasi 113 bencana kemarin dominan juga 95 tanah longsor. Analisa potensi gerakan tanah yang ada di teman-teman SDM provinsi, kalau di overlaykan dengan peta curah hujan meskipun belum kemarau, ini nampaknya dari yang menengah bisa menjadi resiko tinggi, apalagi yang tinggi. Dan kawasan tadi petanya itu memang hampir sebagian besar kita di potensi tinggi. Nah kalau kena berarti jauh lebih beresiko. Yang menengah saja di kemarin saat terjadi yang 113 bencana dengan 95 longsor itu sebagian di Gumulan. Sejak kami nanti akan bersurat, kan hari ini harus kita laporkan. Paling tidak kan selama-lamanya sebenarnya 1 kali 24 jam. Kemungkinan besok bisa ada penetapan tanggal berapa. Berarti mulai besok, Pak? Mulai. Mudah-mudahan proses kita segera sehingga bisa laksanakan langsung tanggal berapa. Berlaku berapa lama? Selama 1 bulan. Terhitung juga hari Minggu maupun hari libur, kita anggap itu 30 hari. Dasar untuk menetapkan itu apa? Perka BNPB nomor 3 2016 dan kondisi yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari BMKG dan dari SDM, karena kebetulan meskipun kita belum masuk musim penghujan, tapi eskalasi 113 bencana kemarin dominan juga 95 tanah longsor. Analisa potensi gerakan tanah yang ada di teman-teman SDM provinsi, kalau di overlaykan dengan peta curah hujan meskipun belum kemarau, ini nampaknya dari yang menengah bisa menjadi resiko tinggi, apalagi yang tinggi. Dan kawasan tadi petanya itu memang hampir sebagian besar kita di potensi tinggi. Nah kalau kena, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.